Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Khafifah Hamzah dengan NIM 23045010046. Saya merupakan mahasiswa Universitas Negeri Makassar, jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, program studi Bimbingan dan Konseling kelas A. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk menyelesaikan ujian tengah semester dari mata kuliah Sosioantropologi dengan dosen pengampu Ibu Dr. Bastiana MSI, yakni mengidentifikasi hal-hal yang berkaitan dengan fenomena sosiologi dalam film Laskar Pelangi. Baik, sebelum membahas tentang fenomena sosiologi yang terjadi pada film Laskar Pelangi, alangkah baiknya jika kita membahas tentang film Laskar Pelangi. Jadi, film Laskar Pelangi adalah sebuah film drama Indonesia tahun 2008 yang disutradarai oleh Riri Riza dari skenario yang ditulis oleh Salman Aristo bersama Riri dan Mira Resmana berdasarkan novel berjudul sama karya Andrea Hirata. Film ini diproduksi oleh Melias Films bersama Mizan Production dan Cinema Art. Singkatnya, film ini bercerita tentang perjuangan anak-anak asli Belitung untuk bersekolah di tengah fasilitas yang kurang memadai. Namun, meski demikian tidak mematahkan semangat mereka untuk meraih cita-cita. Kita masuk pada fenomena sosiologi yang pertama, yaitu sosialisasi dan penyesuaian diri. Sosialisasi adalah proses individu dalam mempelajari keperluan-keperluan sosial dan kultural di sekitarnya yang mengarah ke dunia sosial. Nah, sosialisasi ini tercermin pada film pada menit 4,48 atau menit kelima, yang ketika itu ibu muslimah memberikan pemahaman tentang aturan-aturan yang ada di sekolah dan juga memberikan pengertian betapa pentingnya pendidikan itu. Lalu, penyesuaian diri. Penyesuaian diri adalah proses mengubah diri sesuai dengan norma atau tuntutan lingkungan dengan di mana dia hidup agar dapat berhasil menghadapi kebutuhan-kebutuhan internal, ketegangan, frustasi, dan konflik, sehingga tercapainya keharmonisasian pada diri serta lingkungannya dan akhirnya dapat diterima oleh kelompok dan lingkungannya. Nah, penyesuaian diri ini tercermin pada film di jam ke-1 lewat 3 menit, di mana saat ada anak SD PN Timah yakni Plon pindah ke SD Muhammadiyah, di mana dia harus bisa terbiasa dengan suasana kelas yang sederhana dibanding sekolahnya dulu. Fenomena sosiologi yang kedua yakni pranata dan stratifikasi sosial. Pranata sosial merupakan sistem yang mengatur perilaku masyarakat sosial. Contohnya pada menit ke-5 lewat 56 di film, di saat ibu muslimah melakukan sosialisasi mengenai aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh murid, yang merupakan contoh bahwa pranata sosial mengatur tindakan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan mereka. Kemudian stratifikasi berasal dari kata stratum yang berarti lapisan, sementara sosial artinya masyarakat. Secara sederhana, stratifikasi sosial dapat diartikan sebagai lapisan masyarakat. Konsep stratifikasi sosial ada di sepanjang film ini, di mana terdapat masyarakat golongan atas, yakni para petinggi PN Timah, lalu golongan menengah, yakni staf-staf yang bekerja di PN Timah, guru SD PN Timah, dan juga keturunan Tionghoa. Dan yang terakhir adalah golongan bawah, yakni buruh dan nelayan. Fenomena sosiologi yang ketiga adalah mobilitas sosial. Mobilitas sosial adalah perpindahan status seseorang atau kelompok sosial dari kedudukan yang satu ke kedudukan yang lain. Pada jam ke-1 lewat 57 menit, Ikal yang merupakan anak buruh berasal dari keluarga miskin bisa menempuh pendidikannya di Paris. Kemudian, fenomena yang terakhir, perubahan sosial. Perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi karena adanya ketidaksesuaian
di antara unsur-unsur sosial yang berbeda di dalam kehidupan masyarakat, sehingga menghasilkan pola kehidupan yang baru, yakni berbeda dengan pola kehidupan sebelumnya. Nah, pada film, yakni pada jam ke-1 lewat 49 menit sampai dengan 1 jam lewat 50 menit, saat Lintang menerima kabar bahwa ayahnya telah tiada dan dia harus berhenti sekolah untuk menghidupi adik-adiknya. Baik, itulah tadi penjelasan singkat mengenai pengidentifikasian terhadap fenomena sosiologi yang terjadi pada film Laskar Pelangi. Semoga video ini dapat memberikan manfaat bagi penontonnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.